Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 2210103120 dan rekan saya Muhammad Fathul Mubin. Di sini saya akan mepresentasikan hasil wawancara kami kemarin di Bank Syariah Suriah Semarang. Jadi audit di Bank Syariah Suriah dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang melakukan audit yaitu ada auditor internal, eksternal, dan pengawas syariah. Tahap proses yang dilakukan yaitu pertama tahap perencanaan audit, pengumpulan data, analisis data, pembuatan laporan audit. Yang terakhir tindak lanjut, yaitu melakukan tindak lanjut atas rekomendasi auditor untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ditemukan. Dokumen yang biasanya diminta oleh auditor saat proses audit berlangsung yaitu dokumen keuangan, operasional, dan kepatuhan. Bank Syariah Suriah juga diaudit oleh Dewan Pengurus Syariah atau DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. DPS memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Bentuk audit syariah yaitu meliputi perencanaan inspeksi dan laporan audit. Ada temuan signifikan dalam audit sebelumnya yang memerlukan terhadap dan tindak lanjut dari manajemen Bank Syariah Suriah. Manajemen Bank Syariah Suriah menindaklanjuti hasil atau temuan dari auditor dengan melakukan perbaikan dan koreksi yang diperlukan. Bank Syariah Suriah juga memiliki sistem pencatatan yang efektif untuk memantau dan mengupdate status tindak lanjut temuan audit. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Mubin. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk wawancara selanjutnya, apakah auditor menilai efektivitas sistematis pendahuluan internal Bank Syariah Suriah? Jawabannya dari sananya ya, auditor menilai efektivitas sistem pengendalian internal Bank Syariah Suriah untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasional bank. Lalu selanjutnya, apakah pernah ditemukan kelemahan dalam sistem pengendali internal? Jawabannya pernah ditemukan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal Bank Suriah yang ditemukan oleh auditor, yaitu berupa kurangnya kontrol atas transaksi tertentu, kurangnya dokumentasi dan memadai atau kurangnya pemisahan tugas yang jelas. Selanjutnya, kepada siapa laporan audit disampaikan? Jawaban dari Bank Syariah Suriah, audit disampaikan yang pertama kepada pengurus bank, yang kedua kepada Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang ketiga kepada pemilik atau pemegang saham. Lalu selanjutnya, apakah hasil audit dibagikan kepada anggota koperasi atau hanya kepada pengurus? Ya, hasil audit dibagikan kepada anggota koperasi atau pemangku kepentingan lainnya, tergantung pada kebijakan bank dan kebutuhan informasi. Lalu selanjutnya, bagaimana persiapan Bank Syariah Suriah dalam menghadapi audit? Persiapannya yaitu yang pertama ada perencanaan dan koordinasi, yang kedua pengumpulan dokumen, yang ketiga pemeriksaan internal, yang keempat komunikasi dengan auditor, dan selanjutnya siapa yang biasanya bertanggung jawab mengkoordinasikan audit dari sisi internal? Jawabannya dari saya tim audit internal. Baik, untuk mengkoordinasikan yaitu tim audit Bank Syariah tersebut, Bank Syariah Suriah biasanya bertanggung jawab mengkoordinasikan audit dari sisi internal. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.